sedikit yang tersedia. Nah, sedikit yang tersedia. Nah, kalau air danau juga boleh. Kemudian ada lagi air di bawah permukaan tanah, di bawah tanah ya, namanya air tanah. Nah, air tanah ini sedikit lebih mahal lah, karena harus kita punya energi untuk menaikkannya ke permukaan, kemudian kita olah. Nah, kemudian air laut yang tak terbatas, air laut, tetapi sangat mahal untuk biaya pengolahannya. Nah, jadi walaupun di negara kita banyak air, tetapi kita sudah krisis air bersih ya. Ingat itu, kita banyak air tapi kita krisis air bersih. Kenapa? Karena lingkungan kita tercemar. Ya, jadi apa yang ada di udara, di tanah itu terlarut di dalam air sehingga komponen-komponen pencemar itu ada di air. Nah, kalau kita mau menggunakan air ada standarnya. Untuk kebutuhan air domestik, untuk air minum ada standarnya. Untuk kebutuhan industri, untuk proses, untuk air umpan boiler ada standarnya. Nah, jadi karena yang terstandar, yang memenuhi standar itu tidak ada yang sedia kala ada sendirinya, kita harus olah ya kan, harus olah. Nah, biasanya industri itu menggunakan air yang sangat banyak. Jadi salah satu orientasi dari pemilihan lokasi pabrik itu dekat dengan sumber air. Salah satunya ya, kalau dia banyak menggunakan air, coba lihat Toba Pap Lestari ya, industri pabrik itu sangat banyak menggunakan air, jadi dia dekatkan ke sungai ya, dengan berharap dia dapat mengambil air dari situ, kemudian mengolahnya menjadi air keperluan pabrik, baik itu domestik, kemudian untuk keperluan industri, untuk pelarut, untuk pencuci, dan untuk steam, karena dia mengenerate listrik sendiri ya. Ada di sana boiler yang menggunakan air sebagai bahan baku untuk diubah jadi steam, dan steamnya dijadikan sebagian jadi listrik, sebagian untuk pemanas di dalam digester. Nah, itu semua tidak bisa kita dapatkan tanpa pengolahan ya. Pengolahan. Nah, kalau kita lihat pengolahan air itu tergantung kepada keperluannya. Kalau kriteria untuk yang memenuhi syarat untuk air baku air minum itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ya. Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kalau yang industri tergantung kepada industrinya. Kalau untuk umpan boiler ada kriteria untuk umpan boiler. Nah, jadi karena itu kita harus harus juga tahu memanage keperluan air itu, supaya kita tahu seberapa banyak debit air yang harus kita masukkan ke dalam instalasi pengolahan air bersih kita untuk diolah ya. Nah, kemudian penggunaan airnya itu setelah diolah biasanya kita tidak buang ya, karena sebagai pendingin, sebagai umpan boiler, jadi steam kita ambil panasnya, kita resirkulasi balik ke boiler, air pendingin kita resirkulasi balik ke cooling tower, karena kita sudah menggunakan bahan-bahan ataupun biaya untuk mengolah air tersebut, terutama air sungai. Air sungai tidak ada yang konstan atau tidak ada yang kualitasnya stabil, dia berfluktuasi karena dia mengalir dari permukaan tanah, dari sumber yang sangat jauh dilaluinya, kemudian akan melarutkan, menghanyutkan, dan membawa semua yang bersinggungan dengan dia. Pada musim kemarau kualitas airnya tidak sama dengan musim penghujan, ataupun setiap harinya tidak sama, berfluktuasi, maka perlulah diolah. Nah, biasanya pengolahannya mulai dari pemisahan partikel yang sangat besar ya,
di screening ya. Dari sungai ada daun-daun yang masuk, ada ranting pohon, ada kelapa, ada sabut kelapa, ada sandal jepit, ada kadang-kadang segala macam yang dibuang orang ke sungai. Walaupun sebenarnya sungai itu peruntukannya tidak ada untuk membuang limbah ya. Nah, peruntukannya itu adalah air sungai. Air itu di dunia ini hanya untuk penggunaan air minum yang pertama tanpa pengolahan, kedua penggunaan air minum yang dengan pengolahan, ketiga untuk rekreasi pertanian dan untuk perikanan, yang keempat untuk industri ya. Tidak ada air diperuntukkan untuk pembuangan limbah, walaupun ironisnya kebanyakan kita lihat sungai itu tempat pembuangan limbah. Tentunya limbah yang terolah. Nah, karena tadi krisis air bersih itu membatasi keperluan air yang kita butuhkan, maka kita dengan sendirinya harus menyediakan air untuk keperluan industri kita ya. Nah, keperluan untuk industri air untuk industri itu ada keperluan untuk domestik yang masuk ke rumah karyawan, ke laboratorium, ke kantor, ke tempat ibadah ya. Nah, itu semua air keperluan domestik. Nah, kemudian ada keperluan industri yang namanya air pendingin, air umpan boiler, air pencuci ya. Nah, itu air untuk proses ya. Air proses. Nah, itu semua punya kriteria. Nah, kita mengolahnya, menyediakannya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dari satu sumber tadi. Nah, dari satu sumber tadi itu secara umum dia harus kita lakukan pengolahan fisika ya, pengolahan fisika dengan cara memisahkan dia dari partikel yang mengapung, yang ikut dengan aliran sungai tersebut. Mungkin benda-benda besar bisa dihilangkan dengan screening ya, penyaringan kasar. Baru masuk ke dalam bak pengumpul yang sekaligus berfungsi sebagai bak pengendap awal ya, pengendapan tanah kerikil ataupun partikel-partikel yang mempunyai berat jenis lebih besar dari berat jenis air, jadi bisa mengendap secara gravitasi. Kemudian baru masuk ke dalam clarifier untuk mengendapkan, untuk memisahkan partikel-partikel yang melayang atau yang tersuspensi. Nah, dari situ, dari clarifier akan masuk ke pengumpul air, masuk ke menara, masuk ke sand filter untuk menyempurnakan pengendapan partikel-partikel tadi. Nah, dari sand filter itu akan didistribusikan kalau mau ke domestik, dari sand filter dikumpul dalam menara air kah atau bak air. Kalau mau menara air efektif untuk distribusi airnya, menara air dibuat. Kalau cukup dengan membuat bak di bawah di atas permukaan tanah juga bisa. Dari situ didistribusikan. Ada air untuk keperluan domestik dari tangki pengumpul reservoir air itu, tinggal injeksikan desinfektan untuk membunuh mikroba ya, boleh dengan klorin atau apa jenis desinfektan yang digunakan. Nah, kemudian khusus untuk air keperluan pendingin harus diolah sesuai dengan keperluan air pendingin. Untuk air umpan boiler harus mengalami pengolahan lanjut untuk pengolahan yang sesuai dengan mutu atau karakteristik atau kriteria air umpan boiler. Yang untuk air untuk proses juga seperti itu. Jadi kita olah. Nah, biasanya air proses itu dari reservoir air sudah bisa ya. Misalnya pencucian dengan katakan saja tadi kita cerita industri pulp ya, industri pulp dari Sungai Asahan itu ya.
penyasahan, dia olah, kemudian ada yang diolahnya menjadi air pendingin, ada yang diolahnya jadi air umpan boiler, karena pabrik pulp itu sangat banyak menggunakan air dan menggunakan energi, menggunakan air seperti pencuci dari tadi setelah melewati sand filter yang ditampung di dalam, yang dikumpul dalam reservoir air itu, dari situ sudah bisa untuk pencuci. Tapi kalau untuk umpan boiler belum bisa, harus masuk kation anion exchanger, dihilangkan lagi kation dan anion terlarut di situ, karena dia bisa menimbulkan kation, bisa menimbulkan pooling atau kerak di dalam pipa permukaan boiler, sementara muatan negatif misalnya Cl dan lain-lainnya itu bisa menimbulkan korosi, ya, menimbulkan korosi dan bisa bersenyawa dengan yang lain sehingga membentuk pooling juga, membentuk kerak endapan. Kalau terjadi kerak mengerak di permukaan pipa tebal di sini, timbul kerak di sini, sehingga tidak uniform perpindahan panas apabila pipa itu dibakar atau dipanaskan, ya, untuk menjadikan air yang di dalamnya jadi steam, kan dibakar pipanya, ya. Misalnya itu biasanya cell and tube, ya, yang dipanaskan selnya, di dalam tube-tubenya ada air yang menjadi keluar dari situ adalah steam. Nah, jadi kalau dia ada deposit mineral di dalam air tersebut yang tadi yang bentuk ion, dia akan bisa mengendap, membentuk kerak di dalam pipa itu. Di dalam pipa itu, coba kamu panasin air minum dari keran. Kemudian tidak kamu gosok pancinya 1 minggu aja sudah ada kerak, ya kan? Mulailah coklat hitam dan berkerak di dalam itu, namanya ada mineral di situ. Nah, kalau dia terjadi kerak yang tidak uniform di dalam permukaan pipa itu, apabila dipanasi, perpindahan panas tidak efisien. Selain itu bisa menimbulkan tidak merata panas di dalam titik-titik sepanjang pipa boiler, itu bisa pecah atau retak dan pecah, meledak, ya. Nah, kemudian juga ion-ion negatif yang ada di dalam air tersebut juga bisa mengoksidasi bahan-bahan daripada bahan material dari pipa tersebut, ya, sehingga laju korosinya akan meningkat. Nah, kemudian ada lagi gas. Setelah dari anion dan kation harus dipastikan lagi gas terlarut di dalamnya. Memang ada gas terlarut di dalam air? Ada. Oksigen, ya kan? Kalau nggak ada, terutamanya oksigen. Oksigen kalau tidak ada terlarut di dalam air, nggak bisa makhluk hidup di dalam air. Jadi ada oksigen terlarut di dalam air. Makin makin bersih air itu, makin tinggi oksigen terlarut di dalamnya, ya. Nah, jadi harus dihilangkan untuk umpan boiler. Dan penghilangannya kalau oksigen bolehlah dengan penguapan, ya, dipanaskan di deaerator sampai 90 derajat udah menguap gasnya. CO2-nya menguap, oksigennya menguap. Nah, sehingga setelah itu baru masuk ke umpan boiler. Di umpan boiler pun masih ada treatment, ada penyuntikan zat-zat kimia untuk inhibitor pembentukan kerak juga ada. Jadi air untuk umpan boiler itu sangat ketat persyaratannya. Karena kalau sempat meledak, bahayanya sangat besar, kerugiannya sangat besar. Pabrik bisa shutdown kalau tidak ada energi, kan, penghasil energi dari dia tadi, kan. Kalau misalnya dia digunakan untuk sumber energi, kan, berenergi untuk memutar turbin. Nah, karena dia yang digunakan untuk mengolah air umpan boiler itu sangat besar, maka di-manage, diaturlah penggunaannya, di-recycle kembali, tidak dibuang.
Setelah diolah memenuhi syarat untuk iron pan boiler, kemudian jadikan steam. Steam diambil panasnya, biasanya panas latennya, atau ikut dengan sensible heat-nya. Panas laten itu apa? Energi yang terdapat di dalam air itu ada berbentuk panas laten dan panas sensibel. Apa itu panas laten? Itu pengetahuan yang sangat dasar di teknik kimia. Itu aja main-mainannya di termodinamika, di reaksi kimia. Apa itu panas laten? Di SMA juga sudah dipelajari. Apa itu panas laten? Ayo, Richard. Mana Richard? Richard. Mana? Ya, Bu. Apa itu panas laten? Panas laten, Bu, itu panasnya itu fasanya bisa berubah, Bu. Misalnya dari 100 derajat Celcius air panas menjadi 100 derajat uap. Kenapa? Panasnya Panas bisa... laten ya, yang mengubah wujud fasanya, Bu. Yang mengubah? Yang mengubah wujud fasanya. Panas yang ada akibat perubahan fasanya, Bu. Perubahan fasa, ya. Jadinya tadi udah steam, uap air. Nah, mungkin juga uap airnya lewat jenuh, ya, superheated, saturated, dan ada steam itu. Yang superheated kita gunakan panas latennya. Nah, masih panas itu air itu masih. Kalau dia menjadi kondensat, kita gunakan untuk memutar turbin misalnya. Atau kita gunakan untuk pemanas di salah satu HE atau heater. Nah, kemudian cuman panas latennya kita gunakan. Kalau temperatur steamnya 200 ya tetap 200 dia kondensat. Nah, itu mau kita buang tidak, ya. Kita akan kembalikan ke boiler. Nah, itu salah satu pengaturan airnya. Jadi sehingga yang setelah industri itu berjalan, air yang kita olah itu adalah tinggal yang menguap dan bocor, ya. Jadi make up-nya itu hanya sekitar 25% atau 30%. Tidak lagi kalau kebutuhan airnya kita 1.000 liter per menit, itu tidak 1.000 liter per menit lagi yang kita olah. Setelah pabrik itu stabil berjalan, kita hanya mengolah misalnya 30%, ya 1.000 itu 300, tinggal 300 liter yang perlu untuk memenuhi kuota yang hilang 30% tadi. Nah, jadinya kalau untuk air pendingin juga begitu. Setelah kita jadikan air pendingin, temperaturnya akan naik. Nah, kemudian naik kita buang, tidak. Itu akan kita masukkan ke cooling tower untuk diserap udara panasnya sehingga dingin kembali. Airnya digunakan jadi air pendingin. Yang kita olah yang masuk baru, yang press ke dalam menara pendingin itu adalah air yang sirkulasi plus dengan air yang kita perkirakan hilang dalam perjalanan. Karena kita gunakan pemanas atau pendingin itu tidak kontak, ya. Tidak kontak. Satu di dalam pipa, satu di dalam sel. Apakah yang dipanaskan di dalam sel atau apakah yang didinginkan di dalam sel atau di dalam cup, ya. Jadi dia tidak kontak langsung, dia berpindah antara permukaan dinding-dinding pipa tersebut. Nah, kalau misalnya di industri pulp dijadikan bubur, kan pulpnya dijadikan chip yang telah kayu yang telah dibentuk chip atau slice, itu kita angkut ke digester, kemudian dimasak menjadi bubur di situ. Nah, kemudian menggunakan steam dan cairan pemasak. Apakah steam yang kita
yang kita olah dari water treatment tadi itu bersinggungan langsung dengan dengan chip atau pulp, bubuk kayu yang mau dijadikan pulp itu tidak. Hanya dia di steam yang kita gunakan itu dikontakkan dengan cairan pemanas yang bersinggungan dengan cairan pemasak ya, apakah dia proses sulfat, proses sulfit atau apa. Nah, jadi ditarik kembali cairan pemasaknya, dipanasi, disinggungkan dengan steam yang di dalam pipa tadi, berpindah panasnya sehingga cairan pemasak itu panas kembali, baru dia disemprotkan atau dialirkan lagi ke digester, begitu seterusnya. Jadi tetap si pemanas itu tetap di dalam pipa yang terisolasi, jadi sehingga masih bisa kita recycle, kita recovery kembali dia, kita gunakan sebagai umpan ke boiler tadi, sehingga yang kita butuhkan untuk selanjutnya adalah kecil yang kita anggap, karena dalam perjalanan tidak mungkin 100%, ada yang tumpah, ada yang bocor dan segala macam, ada yang muap. Oke. Jadi itulah kira-kira yang akan kita bicarakan nanti di sini, bagaimana mengolahnya, nanti alat-alat apa aja yang diperlukan, unit-unit operasi apa aja yang diperlukan nanti mulai minggu depan lah itu ya, dalam pengolahan air itu, sehingga bisa memenuhi kriteria untuk air keperluan industri. Yang keperluan industri itu tadi ada domestik, ada air pendingan, ada air proses, ada air untuk umpan boiler. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Mana ini semua? Semua ini pada ngantuk, tidur atau jalan-jalan atau gimana ini? Saat ini belum ada. Mungkin belum ada, Bu, untuk hari ini. Wafi mana Wafi? Kan? Nah, kamu itu tidur ya? Ya Wafi? Dari wajahmu, dari rambutmu itu kamu tidur. Ibu, sekali lagi Ibu bilang jangan ada yang tidak nampak orangnya. Nih, saya tandai siapa yang tidak tidak bersiap untuk kuliah ini. Ya, tidak bersiap seperti kuliah di kelas. Nah, Irfan juga. Irfan mana Irfan? Jadi kamu harus standby, steady seperti kuliah di kelas. Kalau dengan saya, kalau dengan dosen lain, yang lain nggak urusan saya itu. Tapi kalau dengan saya, begitu saya lihat, saya panggil di sini yang tidak nampak wajahnya, itu ada catatan saya buat ya, ada catatan saya buat. Oke. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Kepada ketua kelasnya, kepada komtingnya yang bertanggung jawab untuk membuat merekap absen dari POM, kemudian membuat screenshot dari pertemuan ini. Siapa ini? Oh, ketuanya. Siapa yang komtingnya? Moses, Bu. Siapa? Mana dia? Saya, Bu. Mana? Andreu Moses. Nah, kamu yang buat PIC untuk ke Ibu lah ya, segala sesuatu untuk keperluan perkuliahan kita, kamu yang Ibu cari. Moses ya. Nanti WA ke Ibu nomormu. Buat namanya Moses atau Andreu Moses, komting utilitas kelas A, ya.
Jadi kalau nomor telepon aja muncul Ibu nggak bisa nanti nomor telepon siapa ini banyak kali yang ini nggak hafal Ibu, harus ada namanya. Oke? Baik, Bu. Udah buat screenshot. Sudah, Bu, tadi di awal. Oke, jadi sekian dulu Ibu akan live. Baik, Bu. Terima kasih, Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Weh, Musa, aku kena, weh, tai. Kau dibilangin. Kejadian ke Wapi. Baru pertama kali sama ibu sendiri. Tadi pagi aman Nah, ya Cok. dia. Join lah. Join aja. Udah. Pagi aman sih. Sekarang nggak aman. Kayak mana pula? Makanya saya tadi pagi aman karena lebih sedikit. Ini karena Moses. Jacok. Mana ada? Anjing kamu. Moses. Apa, Jos? Belum ku stopin. Mati. Nampak